Hari ini kami berjuang bukan untuk Rudi Susmanto, bukan untuk Ade Ruhandi. Iya. Tapi kami berjuang bersama masyarakat Kabupaten Bogor, berjuang bersama-sama. Ini bukan perjuangan kami, ini adalah perjuangan masyarakat Kabupaten Bogor yang ingin berubah, ingin bebenah, dan melihat Kabupaten Bogor ke depan harus bangun, harus bergerak, dan saya yakin Bogor akan bangkit. Terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Chala, Instafamous Indonesia di Bincang Bogor Daily. Rame banget. Iya, di sini ada 2.000 orang yang tidak cukup masuk ke dalam ruangan, makanya kita tampung di luar ya. Kasihan, butuh receh, cus. Nah, kali ini Salma Chala bersama Bincang Bogor Daily lagi seneng banget karena apa? We are back now. Dan kita juga mendatangkan satu narasumber atau tokoh yang sangat luar biasa yang tentunya dinantikan oleh warga Kabupaten Bogor. Dengar nggak tadi suara batuknya? Sudah tahu siapa? Nanti dulu. Di sini saya akan bacakan kronologisnya. Oke, satu tokoh yang hadir hari ini adalah sebagai Ketua DPRD sementara dari Kabupaten Bogor dan juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra. Betul? Jangan dijawab, Pak. Saya hanya menanya sedikit. Dan tentunya di sini senang banget kita akan membahas sesuatu yang spesial dengan pertanyaan-pertanyaan juga bukan dari biasanya. Biasanya seperti apa? Sudah tahu. Tapi yang luar biasa ada hari ini. Tapi aku punya satu quote. Tapi quote-nya aku udah ngutip sendiri dari tempatnya Bapak yang ada di sebelah saya. Siap anak-anak? Siap! Bagus, Ibu langsung bicara ya. Satu tekad dan satu keyakinan, berjuang bersama Rudi Susmanto membangun dan menjaga Bogor Istimewa. Lumayan dapat tambahan rekeningnya ya Bapak, siap. Tapi hari ini Salma Chala sudah mempunyai catatan yang sangat penting dan juga pengen sedikit dibongkar ya. Jadi hari ini tuh bukan hanya pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, kita create, bukan. Tapi kita langsung menanyakan kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Dan pertanyaan ini benar-benar sangat tajam. Mudah-mudahan Bapak yang di sebelah saya bisa menjawab dengan tegas dan sesuai dengan yang diharapkan para masyarakat Kabupaten Bogor. Tetapi saya tidak mau panjang-panjang lebar lagi. Tentu aja langsung kita menyapa siapakah dia? Bapak Rudi Susmanto. Mangga Bapak sapa Besti Bincang Bogor Daily-nya Pak. Iya, selamat pagi masyarakat Kabupaten Bogor, rekan-rekan dari Bogor Daily. Saya Rudi Susmanto, Ketua DPRD Kabupaten Bogor sekaligus sebagai calon Bupati Kabupaten Bogor. Mohon doa, restu, dan dukungannya. Bersama-sama Rudi Susmanto kita membangun Kabupaten Bogor yang istimewa. Yeay! Aduh, senang banget kalau ada yang dikatakan biasanya slogan-slogan itu sangat relate atau sangat common ya. Tapi kalau yang ini Bogor Istimewa itu spesial banget buat aku karena ya istimewa. Betul Pak? Betul. Bapak masih muda, saya panggil jangan Bapak, mungkin AA ya. AA Rudi saya punya pantun boleh? Boleh. Ikan hiu, ikan tengiri. I love you Pak Rudi. Ya udah Pak, cuma gitu doang pantunnya. Ini podcast paling rame di Bogor Daily ya? Oh iya emang begini Pak, kami itu butuh hiburan. Makanya kami buat seperti ini. Kelihatan tampang-tampang yang kurang hiburan kan? Nanti Bapak kasih hiburan sedikit boleh. Nah kali ini tema yang diangkat adalah kita akan mengupas tuntas dan juga mempertanyakan tentang program namanya itu Samisade. Nah Samisade itu kalau buat yang belum tahu saya jelaskan sedikit. Samisade itu 1 miliar 1 desa. Wah kurang gak sih? Ya nanti kita tanya ya sama Bapak ya. Nah katanya ini digadang-gadang bahwa Samisade ini adalah program unggulan. Betul. Jurus ampuh. Itu benar ya Pak ya? Dan ini sudah dilaunchingkan dari tahun 2021 apa 2022 ya Pak ya? Iya, memang program 1 miliar itu desa, tapi dalam kerangka hukumnya namanya adalah Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Yang gitu. dicanangkan oleh Kepala Daerah sebelumnya, Bu Ade Yasin dan Bapak Haji Iwan Setiawan.
Oh itu memang sudah berjalan juga berarti ya, karena dari 2021 sampai 2022 tuh ada baru mulai perjalanannya kalau nggak salah ya, saya baca itu dari beberapa artikel. Nah ini Pak sangat spesial Pak, jadi podcast kita kali ini pertanyaan itu bukan dari tim Bogor Daily. Tapi memang kita langsung terjun ke masyarakat Kabupaten Bogor dan mereka-mereka itu memberikan pertanyaan sendiri. Apakah Bapak sudah siap? Silakan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah ini oke. Pertanyaan nomor 1 dengan nilai 250 juta rupiah ya Pak ya. Sudah siap Pak? Tepuk tangannya mana? Jangan malas kerja ya. Kerjanya tepuk tangan doang Pak, dibayar. Senang ya. Oke Pak, ada pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Bogor. Yang pertama itu adalah program Samisade merupakan program unggulan pemerintah. Itu tadi sudah dijawab betul. Kabupaten Bogor, nah sebelumnya bagaimana, ini kenapa jadi begini ya? Oke, bagaimana pendapat Bapak soal program yang sudah berjalan sampai saat ini? Iya, jadi saya Rudi Susmanto bersama Bapak Ade Ruhandi atau Pak Jaro Ade dalam kontestasi pemilu kepala daerah 2024-2029 kita sama-sama bersepakat bahwa Kabupaten Bogor bisa maju berkembang sampai dengan kondisi hari ini, tentu ada pendahulu-pendahulu kami. Yaitu ada beberapa kepala daerah yang sudah menjabat, sudah membangun, memberikan ide, gagasan yang terbaik untuk membangun Kabupaten Bogor. Pastinya. Salah satunya adalah program bantuan keuangan infrastruktur desa atau 1 miliar satu desa. Maka tugas dan tanggung jawab kami, program-program yang sudah berjalan baik, maka tugas kami adalah menyempurnakan program-program yang sudah ada. Biasa bahasanya Bapak. Saya terpikir tadi selibet tuh bahwa meneruskan, ternyata menyempurnakan. Kalau sudah menyempurnakan otomatis diteruskan dan disempurnakan agar kebermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bogor dapat lebih maksimal lagi. Wow, luar biasa ya. Oke, pertanyaan pertama gimana? Yang menanyakan sudah terjawab ya? Oke, pertanyaan kedua lanjut. Bapak kan iya memang begitu Pak di sini. Ini bentar lagi penilaian ada di luar Pak. Dibayar di kasir di bawah. Sebagai ketua DPRD nih Pak, bagaimana pengawasan dan budgeting yang sudah dilakukan? Karena dari pihak masyarakat Kabupaten sendiri mempertanyakan ini Pak. Ya. Jadi kalau kita melihat harus secara utuh, kami dilantik pada saat itu tahun 2019 akhir, periode 2019 hingga periode 2024. Pada saat tahun 2019 kami dilantik dan menetapkan APBD tahun 2020 nilainya 7, sekian triliun pada saat itu. Pada saat APBD ditetapkan, selang beberapa bulan di tanggal 1 Januari 2020, Kabupaten Bogor ditimpa bencana alam di Bogor Barat maupun Bogor Timur. Yang mana penanganan dari bencana alam Bogor Barat sampai hari ini belum selesai 100%. Belum selesai? Belum selesai 100%. Baru berjalan 3 bulan, 4 bulan masa pemulihan pasca bencana alam, dunia bahkan Indonesia dilanda pandemi COVID-19 kurang lebih 2 tahun. Hingga kurun waktu tahun 2020-2021. Nambah PR ya Pak ya? Masuk di tahun 2022, pada saat kita masuk pada saat itu ke adaptasi kebiasaan baru. Kita sama-sama bersemangat membangun bangsa kembali, membangun Kabupaten Bogor kembali. Kabupaten Bogor kembali menerima ujian. Jadi pada saat itu ada pergantian pimpinan daerah dan tentunya karena kebersamaan semua pihak di Kabupaten Bogor, kita bahu-membahu bersama-sama walaupun tadi ada beberapa tantangan-tantangan dari 2019 hingga 2024, APBD 7 triliun, pendapatan tidak turun, tapi pendapatan dari kinerja bersama-sama, pendapatan asli daerah tiap tahun terus naik, maka pada saat kami berakhir masa jabatan di tahun 2024, APBD kami tetapkan 11, sekian triliun rupiah. Naik ya? Maka pertumbuhan ekonominya tumbuh, pendapatannya pun tumbuh. Akhirnya bertambah. Karena apa? Bukan hanya kerja DPRD, tapi kerja semua pihak, eksekutif, legislatif, dan stakeholder terkait, kelompok-kelompok masyarakat. Semua sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor, kita bahu-membahu membangun Kabupaten Bogor. Wah, luar biasa. Bapak jadi salah satu saksi juga di situ ya kayaknya. Saksi pelaku, yang pelaku merasakan juga. Oh, yang merasakan juga. Dan Teteh juga ikut Saya belum merasakan Pak, nanti ya Pak ya. Belum merasakan. Tapi nggak apa-apa kan, kebetulan memang saya nggak tinggal di Bogor banget Pak. Jadi saya pindah-pindah nomaden karena saya nggak diterima kayak di beberapa kota. Tapi walaupun tidak tinggal di Bogor pasti hati dan pikirannya sayang dan cinta terhadap Kabupaten Pastinya Bogor. Pak, karena air Bogor luar biasa. Istimewa ya.
Itu tadi kan memang kita akhirnya melihat bahwa di sini ada peningkatan setiap tahunnya untuk dana APBD sendiri ya Pak ya. Dan emang hukumnya wajib sih sepertinya dengan ya Pak ya. Dengan tantangan tadi yang terjadi selama 5 tahun, kalau kita tidak bersama-sama, ada beberapa wilayah kabupaten kota di Indonesia yang akhirnya mengajukan pinjaman daerah. Karena pendapatannya targetnya tidak tercapai. Tidak tercapai. Tapi Kabupaten Bogor dengan kondisi apapun, diterpa tantangan apapun, kita bersama-sama pertumbuhan ekonominya hidup. Luar biasa pendapatan asli daerah buat Kabupaten Kota Bogor. Tentunya juga itu tidak luput dari pemimpin daerah juga ya Pak yang ikut semua serta. Semua pihak ya. pihak. Dan itu juga kesepakatan bersama, jadinya memang harus bersinergi semuanya ya. Kalau bersinergi itu mudah sekali untuk melangkah, tapi kalau sendiri-sendiri, nah itu yang harus dipikirin. Mungkin nanti Bapak punya triknya sendiri ya gimana bersinerginya ya Pak. Baiklah, kalau gitu pertanyaan ketiga. Apakah program Samisade nantinya dihilangkan atau dilanjutkan? Tadi sudah ya disempurnakan. Kalau misalkan Pak Rudi terpilih menjadi Bupati Bogor. Nah boleh Pak cara penyempurnaannya itu mungkin Bapak bisa share sama kita. Kami pun sudah berdiskusi dengan beberapa tim kami, tim ahli, tim pakar. Kami pun berkoordinasi dengan beberapa akademisi yang ada di Kabupaten Bogor bahwa kita melihat ke depan program Samisade tetap kita laksanakan. Tetap. Mungkin banyak ada beberapa salah persepsi karena pada saat Samisade itu kan singkatan. Singkatnya ada 1 miliar satu desa. Nah maka kami melihat hari ini untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Bogor, kita punya 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan. Maka pada saat kita ingin membangun Kabupaten Bogor lebih cepat, pembangunan bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Oh gitu. Nah, pada saat dari bawah ke atas, maka pembangunan berangkatnya dari desa. Nah kami melihat beberapa program-program yang sudah dicetuskan, dicanangkan oleh kepala daerah sebelumnya, programnya sudah berjalan baik. Kenapa kami ingin menyempurnakan dan tetap melanjutkan program tersebut? Nah maka pembangunan infrastruktur yang 1 miliar satu desa tetap dilaksanakan, tetapi angkanya kemungkinan besar kami akan rubah. Tambah? Nah kenapa akan dirubah? Harus ditambah. Kenapa harus ditambah? Pada saat kita ingin menyempurnakan, infrastrukturnya tetap 1 miliar, 500 jutanya dapat digunakan untuk kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan. Enggak Walaupun di komponen 1 miliar yang sudah berjalan hari ini, di dalamnya ada untuk ketahanan pangan, nah, itu yang untuk beberapa kegiatan-kegiatan sosial ekonomi lainnya. Tetapi kita ingin lebih optimal, lebih maksimal. Salah satunya program yang akan dilaksanakan adalah 1 sarjana, 1 desa. Kenapa kita berhitungnya 1,5 miliar? Saya kebetulan menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor selama 5 tahun. Maka pada saat kita melihat komposisi angka hari ini menyampaikan ke masyarakat, kita pun harus objektif. Kemampuan keuangan daerah kita mencukupi atau tidak? Karena pada saat APBD hari ini hampir 12 triliun, 50% postur APBD kita digunakan untuk belanja wajib mengikat. Apa itu? Gaji ASN, operasional, dan lain sebagainya. Lalu sisanya untuk apa? Sisanya dalam kita menyusun APBD, 30% itu wajib untuk pembangunan infrastruktur, 20%-nya untuk pendidikan, 10%-nya untuk kesehatan. Atau mungkin kalau tidak salah kebalik tadi, pendidikan untuk kesehatan. Maka tersisa anggaran pendapatan belanja daerah yang dapat dialokasikan untuk beberapa percepatan pembangunan kurang lebih 2-3 triliun. Pada saat 2 triliun lalu kita mencanangkan ke masyarakat, saya pastikan Samisade jadi 2 miliar, 3 miliar. Kemampuan keuangan daerah kita sanggup atau tidak? Nah maka pada saat kami akan mencoba menambahkan 500 juta rupiah, beban APBD bertambah kurang lebih 200 sekian puluh miliar. Dan itu masih aman dalam postur APBD yang ditetapkan setiap tahun. Nah 500 juta komponennya apa saja? Bukan hanya 1 sarjana 1 desa. Ada beberapa komponen-komponen lain. Salah satunya adalah untuk keumatan. Pada saat hari ini kita melihat programnya sudah bagus, yaitu insentif untuk guru ngaji. Oh iya. Insentif untuk guru ngaji, contoh 1 desa ada 40 guru ngaji. Bapak jadi yang seneng deh sama diberikan Bapak. untuk insentif itu mungkin baru setengahnya. Lalu setengahnya solusinya dari mana? Dari bantuan keuangan infrastruktur desa. Kemarin mungkin akan ada sedikit miss dalam beberapa orang menangkap. Yang dihapus apanya? Nama infrastrukturnya. Dari bantuan keuangan infrastruktur desa menjadi bantuan keuangan desa.
Sehingga kepala desa lebih fleksibel menggunakan untuk apa yang menjadi prioritas di desanya masing-masing. Betul, betul. Contoh di Kabupaten Bogor ada satu desa namanya Desa Tangkil. Tangkil. Desa Tangkil itu akhirnya dia tidak mengusulkan Samisade. Kenapa tidak mengusulkan Samisade? Dalam kurun waktu hampir 5 tahun, infrastrukturnya sudah selesai semua terbangun. Nah, sehingga tidak diusulkan lagi. Pada saat mau diusulkan, jalan saya sudah bagus, jalan-jalan desa saya sudah bagus. Berarti kan hal positif yang harus kita lanjutkan. Nah, hari ini tinggal pemerintah daerah akhirnya berprioritas agar pembangunan tetap berjalan, maka pembangunan bukan hanya dari sisi fisik, maka kita pun ingin membangun non fisiknya itu apa? Sumber daya manusia. Karena buat kami investasi terbaik hari ini bukan kita punya deposito, bukan kita punya tanah, bukan kita punya rumah, tapi investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Betul banget Pak, luar biasa. Ini kalau Pak Rudi ngomong ya, saya kayak diayun-ayun kepala saya. Saya juga kalau Teteh ngomong saya bingung posisi duduk saya. Sabar dulu ya Pak, saya masih punya banyak pertanyaan. Pak, ngomong-ngomong nih, saya pengen tanya Pak, Samisade itu anggarannya sekarang kan akan ditingkatkan nih. 1,5 ya? Iya. Itu untuk tahap awal ya. Kami akan mengevaluasi kembali dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Pada saat Tuhan berkehendak, masyarakat Bogor memberikan mandat. Nah, ini kan sebuah konsep. Maka pada saat 1,5 miliar berjalan baik, berjalan optimal dengan beberapa poin-poin yang kami sampaikan nanti tertuang dalam peraturan Bupati Bogor. Karena payung hukumnya adalah Perbup. Nah, pada saat tertuang dalam peraturan Bupati Bogor, 1 tahun berjalan baik dan ternyata kemampuan keuangan daerahnya mencukupi, tidak menutup kemungkinan kita akan prioritaskan untuk ditambah kembali. Tapi bila mana kan ada bagiannya tuh infrastruktur pembangunan desa sendiri. Ternyata tidak mencapai dana sekian sudah bisa sudah selesai dan dana itu masih ada sisa itu bisa dipindah nggak Pak? Fleksibel nggak? Misalkan dimasukin ke pendidikan? Kalau untuk SDM. Yang sekarang komponennya sudah jelas bahwa persentasenya berapa untuk infrastruktur, berapa untuk kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan. Pada saat tidak terserap maka anggarannya kembali kepada rekening kas umum daerah Kabupaten Bogor. Gitu. Ya. Itu kas umumnya ada di mana Pak? Mungkin ada sisa-sisa kan lumayan ya pundi-pundinya buat kita kayak gitu. Pak, kalau ini kan ada Samisade. Kalau ada Sami Salma nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Mayan kalau ada. Nah itu setiap tahun ya Pak ya berarti anggaran itu? Setiap tahun. Setiap tahun. Alhamdulillah saya pikir tuh 5 tahun gitu, 1,5 miliar. Setiap tahun, tapi kan selama 1 periode masa jabatan kepala daerah, maka 5 tahun. Ya udah kalau gitu nanti saya nomor rekening saya. Bohong Pak, bercanda. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Sudah. Kalau program Samisade nih bakal diganti misalkan dengan bantuan keuangan desa, maksudnya yang tadi Bapak kan bilang ada akhirnya salah satu desa mengganti kan menjadi bantuan. Jadi Samisade itu kan singkatan 1 miliar 1 desa. 1 desa. Nah makanya kalau udah 1 miliar 1 desa kita sempurnakan, contoh jadi 1,5 miliar. Nah orang mungkin mengingatnya tetap 1 Samisade, 1 miliar 1 desa. Tapi tadi Samisade itu adalah jargon yang dicetuskan oleh, kalau hal baik tetap harus disampaikan, dicetuskan oleh Bu Ade Yasin pada saat itu. Programnya baik, programnya untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor, tapi payung hukumnya judulnya adalah Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa yang tertuang dalam Perbup nomor 100. Kalau menurut Bapak nih Pak, tadi ada salah satu desa akhirnya dia ngeklaim bukan untuk hanya pembangunan, diganti lah yang seperti tadi diganti menjadi bantuan keuangan. Apakah ada tindakan khusus Pak untuk desa tersebut gitu? Apakah Bapak nanti akan langsung terjun langsung? Kenapa digunakan seperti itu? Jadi yang namanya bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade itu 1 tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, pihak pemerintah desa sudah mengajukan proposal kegiatan. Proposal kegiatan contoh yang dibangun adalah jalan desa ruasnya di mana, panjang berapa, lebar berapa, kebermanfaatan untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakatnya seperti apa. Nah itu sudah diusulkan 1 tahun sebelumnya. Jadi sehingga pada saat anggarannya cair, programnya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi usulan dari masing-masing pemerintah desa. Nah satu lagi nih pertanyaan dari saya sendiri Pak. Jadi program yang untuk sarjana misalkan Pak, ya namanya kita manusia ya, hidup juga ada batasnya ya Pak. Misalkan saya tentukan ke 1 orang tersebut gitu untuk menjadi sarjana.
Tapi di perjalanan ternyata dia selesai Pak di dunia ini. Terus apakah itu tetap bisa dikembalikan, dikasih ke keluarganya atau bagaimana Pak? Karena keluarga juga mengharapkan bahwa salah satu anaknya misal menjadi sarjana bisa membantu nantinya ya, membantu keluarganya untuk perekonomian mereka. Ini ada tindakan khusus nggak sih jadi Pak? memang komponen-komponennya kita mengambil sebuah kebijakan apapun. Sebetulnya hari ini kita pun mempersiapkan pondasi-pondasinya. Pondasinya seperti apa? Kami mempersiapkan beberapa program-program unggulan untuk menyempurnakan beberapa program yang sudah berjalan hari ini untuk dipergunakan oleh siapapun nanti yang akan menjabat sebagai kepala daerah Kabupaten Bogor. Contoh, bicara satu sarjana satu desa. Kami tidak ingin para pemangku kebijakan di Kabupaten Bogor mengambil kebijakan karena subjektivitas atau keinginan pribadi. Maka oleh para akademisi di tahun 2024 kajian-kajiannya sudah disusun dan sedang berjalan. Baik kajian terkait satu sarjana satu desa, kajian bagaimana mengurangi angka kemiskinan, kajian untuk mengurangi stunting, lalu ada kajian integrasi program antar SKPD. Terkait kajian satu sarjana satu desa, mekanismenya tahapannya sudah kami persiapkan. Bahwa sarjana-sarjana tersebut nanti akan diputuskan siapa yang merekomendasikan sebagai penerima beasiswa. Apakah pemerintah desa atau melalui beberapa sekolah SMA untuk menentukan siapa siswa-siswi berprestasi yang tidak mampu untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1. Yang kedua, tiap-tiap desa dari program bantuan keuangan infrastruktur desa atau 1 miliar satu desa, itu akhirnya dari sisi kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan, mereka membangun namanya Badan Usaha Milik Desa. BUMDesnya hampir semua desa punya. Ketahanan pangan hampir semua desa punya. Pada saat sudah punya, hari ini yang harus diperkuat apa? Mereka harus punya sumber daya manusia yang kuat. Maka kita berinvestasi sumber daya manusia. Nanti pada saat sarjana-sarjana tersebut lulus, maka tahun pertama beban desa hanya 1. Beasiswa sarjana ini tidak mahal. Kita sudah berkomunikasi dengan beberapa praktisi akademisi untuk meluluskan satu sarjana itu kurang lebih membutuhkan anggaran 50 juta rupiah. Maka di tahun pertama desa ini kalau 4 tahun mereka lulus hanya mengeluarkan uang 12.500.000. Di tahun kedua maka mahasiswanya jadi bertambah 2, jadi nyiapinnya 25 juta. Di tahun ketiga, tahun keempat, maka di tahun keempat yang menikmati bukan kepala daerah periode pertama, yang menikmati adalah kepala daerah periode berikutnya. Di tahun keempat maka lulus sarjana pertama di Kabupaten Bogor dari program satu sarjana satu desa. Pada saat sudah lulus maka kita mempersiapkan berdasarkan kajian yang sudah ada. Mahasiswa-mahasiswi yang mendapatkan beasiswa satu sarjana satu desa sudah menandatangani sebuah kontrak. Kontraknya apa? Pada saat dia lulus, maka dia harus mengabdi di desanya selama minimal 2 tahun. Setelah 2 tahun, beliau kalau ingin tetap membangun desanya bisa tetap di desa. Kalau saya ingin pindah ke beberapa wilayah lain di luar Kabupaten Bogor, berkarya di luar Kabupaten Bogor, itu baru bisa dilakukan. Apabila belum 2 tahun, maka konsekuensinya harus mengganti biaya pendidikan. Itulah yang kita butuhkan. Oh iya benar-benar. Jadi di periode yang sebelumnya, pemerintah daerah sudah punya program namanya Beasiswa Pancakarsa. Beasiswanya berjalan cukup baik. Masyarakat Kabupaten Bogor dapat menikmati. Tugas kami apa? Kami sempurnakan kembali. Program beasiswa tetap berjalan, tapi mekanismenya kami persiapkan dari sekarang. Karena kami butuh anak-anak muda di Kabupaten Bogor yang punya potensi, punya kemampuan. Dan kemampuan ayo bangun Kabupaten Bogor dari desanya masing-masing. Betul banget ya. Oke, tadi kita sudah dengar juga tentang Samisade sedikit ya yang tadi saya kutip itu bahwa... Dan tadi sebenarnya nyambung lagi sebenarnya. Nyambung lagi? Pada saat program tersebut berjalan, maka dalam 1 tahun kita punya satu angkatan 416 mahasiswa-mahasiswi. 1 tahun? 1 tahun. Oh ya 416 desa. Kepala desa ya. Nah, kenapa kami juga berpikir untuk memiliki namanya Universitas Tegar Beriman. Pada saat kita memprioritaskan mahasiswa-mahasiswi yang tidak mampu tapi berprestasi, lalu kita hanya berikan beasiswa, contoh, kuliahnya di mana? Di UGM di Jogja. Kuliahnya di mana? Di ITB di Bandung. Harusnya dari kita untuk kita ya Pak. Harusnya kan kita berpikir pada saat mereka tidak mampu, kami berangkatkan ke Jogja, berangkatkan ke Malang, berangkatkan ke Surabaya, ke Bandung,
untuk biaya hidup, biaya akomodasi itu pun akan menjadi beban buat mereka. Kenapa kita tidak berpikir salah satunya kita membangun namanya Universitas Tegar Beriman, satu angkatan 416 orang. Iya. Jadi uangnya Sudah dari pasti ada APBD mahasiswanya ya, Pak, ya? kembali juga di Kabupaten Tepuk Bogor, tangan dong, ini bagus banget mahasiswa loh. ada di Kabupaten Bogor. Hal yang paling penting lagi adalah kita ingin ada sebuah kerjasama yang baik dengan beberapa universitas Betul. ternama di dunia yang ada di Kabupaten Bogor. Di dunia. Kenapa saya menyebut di dunia? Satu, ada namanya Universitas Pertahanan ada di Kabupaten Bogor. Sekolah Tinggi Intelijen Negara ada di Kabupaten Bogor. Ada Institut Pertanian Bogor. Maka pada saat kita mendirikan Universitas Tegar Beriman, walaupun nanti namanya mungkin bisa yang lain, kita Harapannya meminta beberapa dosen-dosen tabung Betul. dari beberapa universitas terkemuka yang ada di Kabupaten Bogor. Lalu yang lebih penting lagi adalah kita melihat sebuah wilayah kalau banyak anak muda, banyak fasilitas pendidikan, biasanya wilayahnya maju. ya. Kami sebelumnya dalam hal sederhana kami rindu melihat anak-anak muda Oh, saya pikir Bapak rindu masa muda ya? nongkrong di kafe, laptopnya dibuka, Betul, bukan tasnya di hanya sebelah mengerjakan tugas. Pada saat banyak anak-anak muda berpikir di Kabupaten Bogor, akademisi tinggal di Kabupaten Bogor, maka mereka bisa menyumbangkan ide dan gagasan untuk membangun Kabupaten Bogor ke depan yang lebih baik. Yeay. Tetapi pada kenyataannya Pak, bahwa kami kaum muda ini susah Pak mau masuk pemerintahan itu Pak. Mau ngasih ide kayaknya nggak cocok gitu. Ya, Teteh tahu kenapa logo saya begini? Kenapa Pak? Ini untuk menunjukkan kehebatan orang. Ya, Ini untuk memberi perintah. ya, Ini untuk ngeledek orang. ya. Ini untuk menyimpan barang berharga, cincin pernikahan. Tolong digeser. Nggak ada Pak. Ini cincin Nggak warisan ada, orang Pak. tua. Geser Tetapi mana? kalau ini kan paling kecil. Ya. Kadang mohon maaf ya untuk telinga sama untuk hidup. Nah inilah Rudi Susmanto. Kita ini anak muda, tapi terkadang kita tidak dianggap muda. Kita dianggap anak kecil. Usia saya 39 tahun. Saya jadi ketua DPRD di usia 34 tahun. Wah. Lalu saya menjadi ketua DPRD, mohon maaf, terlama 5 tahun tidak kurang sehari pun. Kita anak muda, tapi selalu dianggap kita ini anak kecil, nggak pernah didengar, dianggap sebelah mata. Itu maksud Tapi saya. ingat teh, pada saat jari ini saya lipat, saya jadi kekuatan besar untuk membangun Kabupaten Bogor. Weh. Udah deh nggak usah pakai pilkada langsung aja Jangan, bupatinya jangan. Pak Rudi. Ampun, Udah. ampun. Udah selesai kok kita podcastnya udah selesai Bapak udah jadi bupati kok udah tenang Bapak ya. Jangan. Bapak kalau udah jadi bupati jangan lupa sama saya ya Pak ya. Saya Ingat. tetap anak Babinsa Ya. yang berkiprah di Kabupaten Bogor. Saya tidak lahir dan besar di Kabupaten Bogor. Saya lahir memang di Solo. Kadang saya ketemu dengan beberapa rekan-rekan yang lain dari Palembang, dari mana. Pada saat saya tanya orang mana? Orang Bogor. Padahal lahirnya di Palembang. Saya lahir di Solo. Bapak saya orang Majalaya, Bandung Selatan. Ibu saya orang Sumedang, Cimalaka. Kenapa saya lahir di Solo dan beberapa orang nanya, kenapa namanya Susmanto? Katanya. Nah itu kenapa Pak? Kalau kita baca kitab Jayabaya itu Noto Negoro belakang. Yang jadi pemimpin bangsa ke depan itu pertama Soekarno, No. Soeharto, Prabowo Subianto, nah insya Allah Rudi Susmanto. Ngeri banget. Enggak, tapi ada sebuah sejarah. Tapi bisa jadi sejarah Enggak, kalau tapi saya duduk dengan Bapak ini. Nama boleh di sebelah juga enggak apa-apa. Enggak. Jadi nama saya kenapa nama saya Susmanto belakangnya? Kebetulan orang tua saya itu berkarir dari pangkat militer paling bawah, dari pangkat tamtama. Beliau pensiun pangkatnya pembantu letnan 1. Jabatannya Babinsa. Nah, tapi anaknya jadi seperti ini luar Jadi pada biasa. saat beliau tahun 85 bertugas saat ini namanya Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Tahun 85 Kopassus itu namanya Kopasanda. Dulu namanya RPKAD, Kopasanda, lalu menjadi Kopassus. Tahun 85 maka nama saya disingkat. Sus itu Kopassus, Kopassus. Man Oh. itu pemantapan, To itu tempatnya di Wonosegoro. Ya ampun. Jadi pada saat saya lahir, Hah? bapak saya sedang pemantapan perubahan nama Kopasanda menjadi Kopassus. Oh Nah, Bapak. maka pada saat saya lahir, bapak saya izin datang ke rumah sakit. Saya tahu Pak, menengok kenapa anaknya. Bapak dinamain Susmanto. Apa itu? Karena bapaknya Bapak tidak mau lupa sejarahnya waktu Bapak lahir. Ya nggak Bapak lahir, saya lagi ada pemantapan gitu. Jadi rekan-rekan saya yang lahir di tahun 85, yang tinggal di Kopassus, pasti nama-namanya ada bau-bau seperti itu. Ada
tonya, ada Kopassusnya, karena memang perubahan nama dari Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda, berubah menjadi Komando Pasukan Khusus. Oke, kalau gitu saya punya singkatan buat Pak Susmanto-nya ya. Susmanto, suka mandarin toko orang. Bercanda ya, enggak Pak Rudi Susmanto. Rudinya artinya apa Pak? Rudi kebetulan yang memberikan nama saya adalah komandan bapak saya. Oh, komandan di tahun bapak. 85 bapak saya itu menjadi supir. Mungkin komandannya Pak Rudi namanya. Kopassus. Nah pada saat bapak saya lahir, beliau bertanya, Pak anak saya, putra saya lahir. Bapak mau memberikan nama tidak? Diberikanlah saya nama Rudi. Belakangnya memberikan nama bapak saya Susmanto. Padahal bapak saya namanya sangat Sunda. Dada Hada Hardiana almarhum. Pak? Dada Hada Hardiana. Oh ya udah Bapak aja yang Ibu nyebut. saya bingung. namanya Aku salah. Teti Rohaiti. Teti Rohaiti. Itu saya bisa Pak. Kalau Bapak Ya makanya bapak saya tadi ada belakangnya to, mudah-mudahan itulah sebuah doa Iya. bahwa anaknya hari ini mengabdi di Kabupaten Bogor, mudah-mudahan berikutnya bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. bukan hanya masyarakat, tapi seluruh dunia ya bisa Amin. berbangga hati bahwa kita Amin. punya pemimpin yang sangat luar biasa. Saya Anak doakan kemarin Pak ya. sore saya teh. Enggak, jangan ya begitulah Pak. Apalagi saya. Saya kemarin baru lahir sih Pak, Iya. tapi langsung gede gini ya. Enggak tahu ibunya segede apa. Oke, tadi sudah dibahas sangat jelas dan detail sekali. Tentunya ini di sesi pertama kita bahasnya agak lebih deep, tapi nanti di sesi kedua kita akan bercanda-bercanda dikit sama Pak Rudi Susmanto. Tentunya iklan yang satu ini. Tepuk tangan dulu. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack Hello, bogordaily.net. The way of solution. Oke, akhirnya kita kembali lagi di sesi kedua bersama Bapak Rudi Susmanto yang pastinya akan menjadi Bupati Kabupaten Insya Allah. Bogor. Pasti. Tidak boleh pilih yang lain, jangan ya Dek ya, jangan. Pilihannya Bapak Rudi Susmanto, jangan yang lain ya Dek Ini ya, harus di-endorse nih. jangan. Ingat itu ya Dek, nggak boleh nakal ya, Mama nggak suka pilih Pak Rudi ya. Oke, Pak, kita menyambung lagi dengan pertanyaan Samisade yang serius ini ya Pak ya. Karena Bapak setiap pertanyaan jawabannya sangat serius Pak, jadi saya susah mau masuk Bapak lucu-lucunya gitu. Aduh. Bapaknya lucu, gemes. Maaf ya Bu, saya izin pinjam dulu. Nggak apa-apa. Istri saya udah ngomong. Oh udah ngomong? Iya, bahwa saya wakafkan suami saya untuk Masya Allah, melayani masyarakat tabarakallah. Kabupaten Di mana Pak nanti? Bogor. Sampai jembur. Aduh, istrinya luar biasa hatinya Betul, Pak. bener ya Bun ya? Ampun, Bunda ampun, Eva ampun. Udah menyampaikan. Bu, izin ya Bu. Maaf ya Bu, maaf. Enggak, ini cuma bertanya aja, cuma di ruang ini aja. Yang di belakang enggak. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Dengan nilai 1,5 miliar sesuai dengan anggaran yang akan dinaikkan. Baik, ini ada pertanyaan dari beberapa warga juga. Tadi ada beberapa sih, cuma sudah terjawab. Jadi saya nggak mengulang lagi pertanyaan itu. Bagaimana pendapat Pak Rudi terkait adanya kepala desa yang berurusan dengan hukum karena program Samisade ini? Ya, jadi kalau di agama saya Islam itu ada surga dan neraka. Masya Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada senang, ada sedih. Sama halnya dalam kehidupan, ada baik, ada buruk. 416 desa, 19 kelurahan. Kalau kita evaluasi hari ini, sampai tidak angka 10% terjadi penyalahgunaan anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa atau 1 miliar untuk desa. Jangan sesuatu hal yang sudah berjalan baik, karena nilai setitik rusak susu sebelah. Sebelah enggak itu. Yang berproses hukum, saya rasa tidak lebih dari 10 jari kita. Maka kita melihat, kita mengevaluasi bahwa program bantuan keuangan infrastruktur desa atau 1 miliar untuk desa yang sudah berjalan, sudah bergulir, berarti sudah dijalankan oleh hampir seluruh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kalaupun ada temuan 1, 2, atau 3 kepala desa yang bermasalah, kami melihat itu hanya oknum-oknum pribadi. Penegasannya bagaimana tuh Pak? Penegasannya memang ya tadi pada saat kita bicara sesuai dengan ketentuan agama saya, yang berjalan ya ada baik, ada buruk, ada senang, ada susah, ada surga, ada neraka. Tentu bicara pribadi, kepemimpinan tiap-tiap individu berbeda-beda.
Tapi tentunya kita harus berprioritas kepada yang mana yang berpihak terhadap kepentingan orang yang lebih banyak, mana yang lebih berpihak terhadap kemaslahatan masyarakat lebih banyak. Maka kita melihat program bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade yang sudah bergulir berjalan, ada beberapa temuan tapi temuannya jangan dibesar-besarkan. Masih ada lebih dari 400 desa yang berprestasi, yang bisa berkarya untuk membangun desanya dari program tersebut yang sudah berjalan. Jadi penegasannya dipindahkan, apakah orang itu yang bermain gitu? Tetap berjalan, tapi yang dinyatakan bersalah tentu aparat penegak hukum sudah Ikut memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa desa yang akhirnya sudah divonis, ada beberapa desa yang masih berproses, tetapi hampir mayoritas dari seluruh desa melaksanakan program tersebut dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iyalah, dan tentunya juga tadi kayak pemilihan mahasiswa yang akan menjadi sarjana di satu desa itu bukan dipilih karena kedekatan ya Pak ya, bukan karena ini keluarga atau anak saya atau ponakan saya. Kadang Pak, tetangga karunya itunya hayang sakola, kata KBG hayang sakola. Tapi kita ada prioritas juga ya Pak, ada mungkin ada ujian-ujian atau persyaratan ada apa ketentuan-ketentuannya. Maka nanti pada saat kita kajian-kajian tersebut sudah selesai, kalau Tuhan dan masyarakat Bogor memberikan amanah dan mandatnya kepada pasangan calon yang lain, maka inilah yang sudah kami persiapkan untuk membangun Kabupaten Bogor. Amin. Pak Rudi jadi Bupati Kabupaten Bogor, setuju? Setuju. Bogor jadi istimewa, setuju? Setuju. Dukung Pak Rudi. Ingat ya, yang di bawah sini Pak, kalau nggak nyoblos Pak Rudi nanti kita capin Pak ya di sini. Oke, nggak perlu dibayarkan, nggak perlu kan kalau Bajoblos mau pemimpin yang benar kan? Iyalah, jujur. Harus yang jujur, benar. Capek deh. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Harapan soal program yang berkaitan dengan pembangunan desa itu menurut Pak Rudi harapannya pengennya apa nih? Apakah dari semua kepala desa bersinergi dan kompak, terus dari pembangunan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dengan agenda yang mungkin yang dikasih per tahunnya itu ya, agar nanti tahun berikutnya punya agenda baru atau punya proposal baru ya Pak ya. Itu bagaimana Bapak menyikapinya untuk memberikan mereka semangat, ayo kita selesaikan dalam 1 tahun, karena 1 tahun ada dana lagi gitu. Nah tentu kita bicara Kabupaten Bogor, wilayah yang cukup luas, maka kita memang melihat ini potensi dari masing-masing desa, terutama dari beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Nah kita melihat, mengevaluasi bersama-sama di tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun mendatang kita ingin bahwa ada sebuah kebijakan langsung dari pemerintah Kabupaten Bogor yang mencanangkan kita setiap kepala daerah pasti punya visi dan misi yang harus kita selesaikan dalam 5 tahun ke depan. Maka dalam 5 tahun ke depan, tahun pertama kita mengeluarkan sebuah kebijakan. 1 miliar satu desa atau 1,5 miliar satu desa. Tahun pertama harus digunakan untuk A, B, C, dan D. Sesuai. Ya, tahun kedua peruntukannya untuk apa dan apa. Maka visi dan misi kepala daerah dapat terselesaikan dalam waktu 5 tahun ke depan. Visi misi kepala daerah ini bukan keinginan kepala daerah. Tapi visi misi kepala daerah adalah inilah yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bogor. Melihat sesuai dengan kenyataan apa yang dibutuhkan. Jadi jangan mengkreat ya Pak ya. Mengkreat boleh, tapi saat semua boleh sudah beres, menuangkan ide dan gagasannya. Ruang-ruangnya sudah ada. Ada musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang RKPD pemerintah daerah. Disitulah tempat kita menuangkan ide dan gagasan yang terbaik untuk membangun Kabupaten Bogor. Maka pemerintah daerah melalui kepala daerah menentukan sebuah kebijakan mana skala prioritas pembangunan di tahun pertama, tahun kedua hingga tahun ke-5. Berikutnya ya. Tapi siapapun itu ke depan yang membangun Kabupaten Bogor, mudah-mudahan ide dan gagasan kami juga dapat diimplementasikan. Kami tidak mau jumawa. Yang jelas adalah hari ini kami berjuang bukan untuk Rudi Susmanto, bukan untuk Ade Ruhandi. Tapi kami berjuang bersama masyarakat Kabupaten Bogor, berjuang bersama-sama. Ini bukan perjuangan kami, ini adalah perjuangan masyarakat Kabupaten Bogor yang ingin berubah, ingin bebenah, dan melihat Kabupaten Bogor ke depan harus bangun, harus bergerak, dan saya yakin Bogor akan bangkit. Dan perkataan tadi sempat dilontarkan juga dari Bapak Presiden kita ya Pak ya? Ya, saya Bapak banyak Prabowo. mencontoh, banyak meniru, banyak belajar dari Bapak Prabowo ya. Luar biasa, saya sangat mengagumi beliau karena Bapak saya sangat suka sekali dengan Pak Prabowo. Saya lahir batin
Lahir batin. Jiwa raga berjuang bersama Prabowo Subianto. Saya belum lahir batin Pak sama Pak Bro, belum ketemu soalnya Pak. Nanti kalau udah ketemu boleh lahir batin ya Bapak ya. Kalau saya ketemu saya video call. Mau dong, serius ya Pak ya? Ya Allah langsung udahan. Udah Bapak, udah selesai pertanyaan-pertanyaan di tangan saya. Tentunya juga saya minta closing statement dari Pak Rudi Susmanto kepada Besti Bincang Bogor Daily dan juga masyarakat Kabupaten Bogor. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Susmanto, calon Bupati Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, wilayah aglomerasi. Dulu kita sebagai wilayah penyangga ibu kota. Kontestasi pemilu kepala daerah, siapapun calon kepala daerahnya, kita tidak bertarung, kita tidak bertempur. Ini kita hanya mengadu ide dan gagasan mana yang terbaik untuk membangun Kabupaten Bogor. Pemilu kepala daerah adalah perjuangan masyarakat Kabupaten Bogor yang ingin perubahan, ingin Bogor lebih maju, ingin Bogor lebih bersinar, ingin Bogor lebih baik ke depan. Mari berjuang bersama-sama saya. Rudi Susmanto insya Allah sudah mewakafkan jiwa dan raganya untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Rudi. Bogor istimewa. Bogor istimewa. Ini anak kecil. Kita ini kecil. cuma serpihan debu. Bapak bisa gandengan nggak Pak? Tapi hati-hati Ya. maksudnya. Suka aku, baru dari jarinya. Baiklah kalau kayak gitu, senang sekali sama Macala dan juga beserta kru yang di sini saya ucapkan terima kasih dan juga kepada Bapak Rudi Susmanto yang sebesar-besarnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas kedatangannya. Saya tunggu lagi di podcast berikutnya di Bincang Bogor Daily. Tentunya kita akan mengupas tuntas siapakah Bapak Rudi Susmanto yang sebenarnya. Saya pengen banget Pak. Boleh ya Pak ya, nanti Gimana kita kalau undang lagi. setelah penetapan calon tetap tanggal 22, 23 pengambilan nomor urut, setelah itu kita podcast lagi. Tapi Siap. saya hadir sebagai diri saya Rudi Susmanto. Wih, senang Tidak banget pakai batik. tentunya. Kita saya hadir tunggu. sebagai perwakilan representasi 60% kaum milenial yang ada di Kabupaten Bogor. Syukur-syukur kita nggak di studio ya, syukur-syukur kita bisa di satu tempat ya Pak yang besar dan Ayo, kumpulkan untuk anak-anak juga milenial bisa berkumpul di sana dan bisa ikut berbincang juga dengan Bincang Bogor Daily dan juga Bapak Rudi. Ya. Aduh senang banget, tentunya Salma Cala juga undur diri dan juga beserta semua kru. Saya ucapkan terima kasih dan juga kru dari Bapak Rudi dan Pak Rudi Susmanto juga terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wabu, izin. Dari tadi telepon terus baru beres.